Oke, halo semuanya. Ketemu lagi di episode kali ini ya. Bagi mereka yang memiliki MTB yang kira-kira umurnya ya sudah 5-6 tahun dan mungkin ada yang lebih lama lagi, dan kebetulan misalnya Anda merasakan bahwa bagian forknya itu sudah mulai problem, entah itu karatan, entah itu sudah keras dan sebagainya. Tapi Anda masih menyukai atau mencintai MTB Anda, ya. Jadi Anda waktu itu susah payah membelinya, kemudian Anda pakai sampai kemudian bertahun-tahun sehingga forknya itu sudah istilahnya minta ampun. Ya, saya bisa mengerti karena saya sendiri sekarang sudah 4.000 kilometer loh. Sejak pertama kali saya beli Scottsskill saya, ya, itu kalau digabung dengan saya MTB-an dengan Trill itu bisa hampir 6.000 ya. Karena Trillnya itu yang saya pakai ke Surabaya, Jakarta waktu itu, lumayan dapat kilometer banyak. Ya, jadi saya bisa merasakan. Tapi kan semuanya itu saya jalankan enggak ada 2 tahun ya. Jadi cukup intensif. Ya, jadi bayangkan bagaimana forknya itu meredam guncangan seperti itu, ya. Nah, setelah bertahun-tahun kan pasti Anda mengalami ini ya, entah itu karatan, entah itu dalamnya sudah aus dan sebagainya. Ya, uniknya dan kok ya kebetulan sekali saya ketemu video ini, fork Santur ya. Video ini kalau Anda lihat ya bagaimana dia bersusah payah untuk repair, restorasi dan sebagainya ya. Nah, saya nggak tahu prosesnya gimana, yang pasti prosesnya pasti lama ya, karena itu demi video, demi konten, jadi ya dipercepat. Tapi saya yakin untuk repair atau maintenance sebuah fork itu ya bisa dibilang rumit ya. Ya, belum lagi nanti partsnya misalnya ada yang bengkok dalamnya atau pirnya gimana, Anda harus cari, susah sekali ya. Nah, kebetulan sekali Santur ini sedang mengadakan apa ya istilahnya, sale begitu ya. Barangnya baru, jadi old stock tapi brand new ya. Apa namanya? Brand BNOS, brand new old stock. Nah, kalau NIB kan new in box ya kan. Tapi ini brand new old stock ya. Kalau saya bisa carikan linknya, nanti saya akan link di link afiliasi ya. Fork Santur yang hebat. Karena saya sendiri memakai fork Santur dan saya merasakan luar biasa. Fork Santur Axon ya. Yang saya punya itu seri Axon. Jadi bahkan beberapa teman aja waktu melihat saya memakai Axon aja kayaknya agak misalnya melirik gitu loh. Berapa itu ya. Bahkan yang memakai fork yang lebih tinggi dari punyanya saya aja masih melirik. Kenapa? Karena eman dengan forknya yang mahal, mendingan pakai fork ini yang bisa dibuat geladakan dan sebagainya. Nah, itulah. Ya, jadi secara efisiensi, effectiveness, apakah ya Anda bisa mendapatkan sesuatu yang maksimal ketika Anda repair atau restorasi ya. Syukur-syukur loh kalau misalnya Anda bisa dapat merepair dengan baik, kemudian dia bisa
menjadi kayak baru, tapi kok ya mana mungkin, ya. Terus belum lagi biaya yang Anda bayar itu berapa. Kalau Anda misalnya sudah bayar sekian terus nggak puas, terus bagaimana, ya. Sedangkan ini ya, brand new old stock lagi di sale dengan harga yang sekian, ya. Jadi sepedanya, frame-nya semuanya oke, wheelsetnya semuanya oke, hanya forknya aja. Ya, saatnya sikat aja ini santur, ya. Terus kasus lain, misalnya, ya, kasus lain, Anda memiliki sepeda full bike yang misalnya Xstrada yang dulu Anda beli, tapi forknya masih coil misalnya, dan Anda mau upgrade. Nah, ini saatnya, karena Anda merasa bahwa sepeda yang saya beli dulu itu sudah nyaman kok, ya. Sudah nyaman, sudah enak dan sebagainya. Saya nggak perlu misalnya ganti baru. Ya ganti forknya aja kan jadi baru sepedanya. Ya, ganti forknya, ganti wheelsetnya, frame-nya tetap abadikan, ya, karena frame-nya kan masih bertahan lama, ya. Ya itu aja, ya. Jadi beginilah cara kita, maksudnya menurut saya loh ya, berpikirnya begitu, ya. Loh, ada momentum ini, ada kesempatan ini, ya. Kebetulan aku butuh fork, ya itu, ya. Nanti di video episode yang mendatang saya akan bahas juga mengenai barang bekas, ya. Worth it gak gitu, ya, membeli barang bekas atau barang baru tapi model lama. Nah, dilema juga kan. Oke, nantikan saja. Sekian, terima kasih.